Oke, di sesi ketiga ini saya akan membahas mengenai pikiran sadar dan kreativitas. Jadi proses kreativitas itu mulai diteliti ya di tahun 1970-an melalui aliran psikologi kognitif. Ya, mereka lah yang kemudian meneliti gimana proses mental saat orang berpikir kreatif atau mencari ide, ya, gimana mempelajari manusia itu menghubungkan informasi, mengolah informasi, ya, atau menghadapi masalah. Jadi aliran psikologi kognitif lah yang banyak melakukan studi mengenai hal tersebut. Nah, kesimpulan mereka sebetulnya proses kreatif itu proses mental dan kognitif biasa yang dimiliki oleh semua orang. Jadi saya, kalian, teman-teman kalian semua itu sebetulnya punya proses kreatif yang sama. Ya, cuman kenapa orang bisa berbeda ya? Ada yang berkesan kok dia lebih kreatif daripada gua gitu. Nah, seperti itu tuh sebetulnya ada orang-orang yang secara sadar atau tidak bisa memanfaatkan atau meningkatkan kemampuan dari proses kreatif tersebut. Ya, disadari apa enggak, misalnya dia suka ngayal, suka bikin lagu dari kecil, suka coret-coret dari kecil. Itu bisa loh berpengaruh ya kepada proses kreatif teman-teman sekalian. Nah, satu hal lagi yang perlu ditekankan ya, proses kreatif itu sebetulnya ada di pikiran sadar ya. Kalau dari saya baca banyak referensi, ya adalah pengaruh bawah sadar, ada yang masih pro kontra sih. Tapi yang paling banyak disetujui adalah peran pentingnya itu ada di pikiran sadar. Pikiran sadar itu kayak gimana sih? Ya kayak kalian menonton saya gitu ya. Itu kalian sadar sedang nonton saya sedang membuat video ini gitu. Itu sebetulnya pikiran sadar. Atau aktivitas kalian sehari-hari dalam bikin kopi, bikin indomie gitu ya, bikin indomie goreng, bikin telur ceplok. Itu semuanya menggunakan pikiran sadar. Nah, proses kreatif juga sebetulnya ya proses seperti itu gitu. Kognitif seperti itu yang banyak digunakan. Nah, terkait hal ini ada sebuah studi ya yang cukup lucu sih studinya ya. Nah, jadi misalnya kalian pikirkan saja seandainya ini adalah kalian ya. Jadi kalian adalah sebutir biji jagung yang kemudian ditaruh di wajan bersama biji-biji jagung lainnya. Dan salah satu biji jagungnya adalah Anda ya. Nah, kemudian dikasihlah sebuah cerita. Kalau di bukunya sih disuruh baca ya. Cuman kalau ini saya ceritain aja. Ceritanya kalian adalah jagung. Nah, di dalam sebuah wajan itu kemudian wajannya mulai memanas, mulai menghangat, mulai berasap gitu ya. Teman-teman kalian tuh jagung-jagung lain pada gelisah. Nah, terus abis itu kemudian terdengar 1-2 letupan pluk-pluk gitu ya. Ada beberapa teman kalian yang jagung juga menjadi popcorn. Lama-lama bunyinya semakin banyak, semakin rame. Jadi sekitar kalian sudah berubah menjadi popcorn. Dan akhirnya tiba giliran Anda ya. Seakan-akan nih baju jagungnya udah nggak muat, kalian semakin mengembang, semakin gemuk, terus semakin ringan rasanya, dan akhirnya meledaklah pop ya menjadi sebuah popcorn bersama letupan-letupan lain di sekitar Anda. Dan perlahan-lahan akhirnya letupan itu mulai menghilang yang makin sedikit dan akhirnya selesai. Dan kalian semua ya yang di wajan itu sudah berubah menjadi popcorn. Nah, ceritanya berakhir sampai di situ. Nah, apa studinya? Studinya cuma dikasih pertanyaan seperti ini. Coba kasih judul cerita itu. Ya, cerita yang tadi tuh, coba kalian kasih judulnya. Nah, itu karena bukunya saya referensinya bahasa Inggris ya. Coba dikasih judul dengan bahasa Inggris. Kalau di studinya, kalau instruksinya, coba kasih judul untuk cerita tersebut. Biasanya hasilnya standarnya. Popcorn, gitu doang. Ya, pop-pop. Popcorn kernels atau biji popcorn gitu aja, nggak ada yang berbeda. Tapi kalau instruksinya diubah menjadi kasih judul yang kreatif untuk cerita tersebut. Nah, baru mulai itu bermunculan ide-ide yang kreatif ya, kayak pandemonium, popcorn puberty, popcorn puber gitu ya, berubah jadi jagung jadi popcorn tuh puber disebutnya, apocalypse gitu. Jadi lucu-lucu. Dan itu dihasilkan hanya dari perubahan instruksi untuk pikiran sadarnya. Kasih judul sama kasih judul yang kreatif itu bisa berubah. Jadi kesimpulannya apa? Kreativitas bisa diinstruksikan. Jadi niat untuk kreatif pada pikiran sadar itu bisa meningkatkan kreativitas. Jadi kalau kalian misalnya, gue harus bikin tulisan yang lebih kreatif, saya harus bikin gambar yang lebih kreatif. Nah, niat seperti itu sudah bisa cukup meningkatkan kreativitas. Ya, tentu ada dukungan yang lain sih seperti pengetahuan, skill dan lain sebagainya. Tapi dari situ saja sudah bisa meningkatkan gitu atau berpengaruh pada kreativitas kalian. Nah, karena pikiran sadar ya, pikiran fokus gitu, kalau diganggu itu bisa berpengaruh pikiran sadarnya. Misalnya
saat seorang sedang mengerjakan pekerjaan kreatif, misalnya menggambar gitu ya, menggambar, terus dia dikasih tugas lain yang menggunakan pikiran sadarnya, misalnya sambil dengerin musik, tapi ditambah instruksi bahwa ini kan lagu cinta, coba sambil gambar, kamu hitung itu lagu cinta, ya dalam lagu cinta tersebut, kata cinta keluar berapa kali. Nah itu bisa berpengaruh, akhirnya kreativitasnya menjadi berkurang gitu. Jadi memang pikiran sadar yang fokus ya itu juga bisa meningkatkan kreativitas lah. Terus kalau diganggu ya pikiran sadarnya jadi ngedrop gitu, akhirnya kreativitasnya terganggu. Jadinya ya kesimpulannya masih sama. Pikiran sadar itu sangat penting perannya dalam kreativitas ya. Nah kreativitas doesn't just happen. Jadi kreativitas sebenarnya nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak ada orang lahir tahu-tahu jenius, tahu-tahu kreatif gitu ya. Jadi memang ide-ide yang bagus selalu memerlukan proses berpikir yang bisa mengubah, menggabungkan, atau mensinergikan apa-apa yang ada dalam kepala. Nah di kelas ini saya juga menyiapkan yang seperti itu, misalnya imajinasi, ya persepsi. Itu sebetulnya proses pikiran yang bisa kita latih gitu untuk kemudian menghasilkan ide-ide yang nggak biasa dari orang kebanyakan. Nah sedihnya di Indonesia sebetulnya kreativitas anak kita tuh, anak-anak Indonesia itu agak-agak kurang bagus sih hasilnya. Di tahun 2023 kita peringkat ke-61 dari 132 negara. Ya walaupun ada kenaikan, sebelumnya di peringkat 75. Terus naik ke 61. Tapi di ASEAN sendiri kita sudah kalah. Ya ini berita tahun 2023. Tapi di 2024 saya juga menemukan berita ini ya. Siswa Indonesia tak mampu berpikir kreatif. Ya jadi ini hasil dari PISA ya, tes PISA. Ya yang diselenggarakan oleh OECD ya. OECD itu gampangnya negara-negara yang bekerjasama untuk pengembangan ekonomi global gitu, dimana semua ekonomi itu berkembang secara adil, merata, ya lebih bagus seperti itu. Nah hasilnya hanya 5% yang berpikir outside the box untuk siswa kita dan 0% yang mahir membaca. Ya kalian bisa lihat atau cari di Google sih hasil PISA tahun berapa. Tapi yang terakhir saya lihat ini, jadi dia menambahkan pengukuran kreativitas siswa. Hasilnya adalah ini ya, siswa Indonesia tuh punya bakat sangat rendah dalam hal kreativitas dan penalaran kreatif. Sangat rendah nilainya ya. Singapura meraih peringkat paling atas dalam skor tertinggi. Jadi kita kayak sumber daya alam, apapun lah sumber daya alam kita sebejibun apapun, kalau SDA-nya nggak kreatif ya begini-begini aja gitu. Nah saya setelah baca ini juga makin tergerak gitu untuk membuat kelas ini gitu ya. Dan mungkin saya juga akan membuat YouTube channel untuk mendukung kelas ini karena riset kreativitas itu nggak berhenti ya di luar negeri. Kalau di sini mah, waduh agak susah deh. Tapi kalau di luar negeri hasil riset studi kreativitas itu keluar terus dan insya Allah akan saya share juga di YouTube channel gitu ya. Nah balik ke sini, ya ini hasilnya gitu loh, agak menyedihkan ya. Cuman 5% dari siswa Indonesia dinilai mahir berpikir kreatif. Cuman 5%. Sementara lebih dari 50% peserta didik Singapura menunjukkan pola pikir kreatif. Kita cuma 5%. 31% Indonesia ya, siswa Indonesia cuma punya kemampuan dasarnya aja. Kemampuan dasarnya aja cuma 31%. Sedangkan di antara negara-negara OECD, saya lupa ya jumlahnya berapa, itu 78% mereka sudah punya kemampuan dasar berpikir kreatif. Tapi di kita cuma 31%. Jadi ya gimana ya, agak susah sih memang karena kreativitas itu nggak diajarin di kelas kan, dari kita SD, SMP kan nggak diajarin di kelas ya. Dan memang ternyata ya kreativitas itu harus ada pengorbanannya gitu dari buku yang saya dapat. Dan saya setuju sih dengan ini. Jadi ada kalian memang niat untuk berlatih atau menginvestasikan waktu gitu ya, atau baca buku atau apa, atau mengikuti kelas seperti ini gitu. Nah itu memang perlu gitu, seperti tadi dibilang nggak ada kreativitas yang ujuk-ujuk gitu, nggak ada orang tahu-tahu kreatif. Parahnya juga ini hasil studi di Amerika ya, guru aja nggak paham gitu artinya kreatif tuh apa gitu. Meskipun mereka suka akan kreativitas, kreativitas iya gue suka, tapi kalau suruh mengartikan emang apa sih kreatif, itu kan konsep yang abstrak dan nggak semua orang ya tanpa pengetahuan tertentu bisa mendefinisikan itu. Memang kalau saya baca begitu sih di buku itu, adanya kesenjangan gitu mengenai konsep abstrak antara guru ya dengan siswa atau dengan orang awam kebanyakan mengenai kreativitas gitu apa gitu ya, susah. Nah, banyak penelitian juga menghasilkan temuan terkait di mana keyakinan guru tentang kreativitas tidak mencerminkan penelitian yang sebenarnya. Jadi guru kebanyakannya, ini riset di luar negeri ya, di Amerika kalau nggak salah.
Entahlah kalau di sini. Jadi cuman mengasosiasikan kreativitas itu dengan seni ya, kayak nyanyi, gambar, puisi gitu. Tapi bukan sains, bukan pengetahuan. Itu makanya di kelas saya yang pertama itu saya bahas mendalam gimana sih kalau kreativitas di sains, gimana kreativitas di seni, itu bedanya kan saya bahas mendalam di situ. Dan apalagi di sini gitu saya pikir ya, di Indonesia gitu yang gurunya gimana ya saya ngomongnya ya, SDM-nya tuh nggak sebagus di luar lah gitu loh ya. Jadinya kalau hasilnya kayak tadi saya nggak terkejut sih, saya nggak heran gitu ya. Nah ada juga ya penelitian dari dia nih, guru nggak melihat hubungan antara kreativitas dengan penghargaan, motivasi dari dalam ya, atau evaluasi diri. Jadi karena konsepnya masih abstrak, guru-guru juga nggak memahami, bahkan dosen pun juga menurut saya banyak yang nggak paham gitu loh mengenai kreativitas itu sebetulnya apa. Akhirnya ya kayak tadi hasilnya. Padahal kalau siswa itu disupport, dihargai, ya, dimotivate, itu bisa meningkatkan kreativitas. Tapi karena pengajar gitu yang nggak memahami hal ini, ya hal itu nggak dilakukan gitu. Ya malah kadang saya lihat malah membunuh kreativitas gitu. Jadinya sayanglah eman gitu ya. Itulah yang agak memotivasi saya supaya bikin kelas ini ataupun YouTube channel mengenai kreativitas. Yap. Oke, itu aja untuk materi yang di sesi kali ini. Terima kasih.